Hello, 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 hello. Welcome back to podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. I'm Anindya Rahmiwati Siregar. And I'm Amanda Pohan. Will be your host for this podcast. Welcome back, selamat datang kembali teman bergurau di podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Yes, senang banget ya kita berdua, Anindya Siregar, Amanda Pohan kembali nih menemui teman bergurau di episode terbaru dan episode spesial dari podcast Waktunya Bergurau. Seru banget dan excited banget ya Nat ya? Ya dong, karena kita hari ini punya edisi spesial Hari Ibu, di mana semua ibu-ibu yang sedang merayakan hari spesial ini semoga akan sedikit terinspirasi atau ada peneman lah ya dengan podcast episode kita ini. Karena memang bintang tamu kita juga wanita-wanita yang sangat spesial. Mereka lagi merantau dan mereka juga punya kewajiban anak-anak dan juga pekerjaan dan ngurus rumah gitu. Jadi cerita lo aja tadi kayaknya udah kelihatan banget ya segitu hektiknya kehidupan seorang ibu, perjuangan seorang ibu yang akan kita bahas di episode kali ini Nat ya. Tapi ini sebelum kita kenalin bintang tamu kita hari ini Nat, kayaknya di kondisi kayak sekarang ini kita selalu ingin mengingatkan kepada teman bergurau ya Nat ya untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya Nat ya. Kita sama-sama harus bertanggung jawab sama diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita untuk memutus tali rantai penyebaran COVID-19 untuk kita sendiri ya Nat ya. Iya, benar banget. Jadi jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Oke, kalau gitu gue udah gak sabar banget nih untuk memperkenalkan narasumber kita di edisi spesial ini ya, Da. Jadi mereka berlokasi di Belanda, jadi langsung aja aku panggil Anti dan Mela. Halo Anti dan Mela, apa kabar? Halo. Apa kabar Bu Ibu? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik juga. Jadi yang penting sehat ya. Pokoknya yang penting harus sehat. Amin. Betul. Amin. Jadi teman bergurau, Anti sama Mela ini lokasinya lagi ada di Belanda gitu. Walaupun mereka sebenarnya di Belandanya kotanya agak terpisah ya. Tetap di lokasi yang berbeda ya. Betul. Tapi mereka berdua masing-masing punya ceritanya karena Mela dan Anti kebetulan dua-duanya juga bekerja dan punya anak dan harus mengurus rumah dan harus mengurus suami, ya nggak sih? Wah, suami diurus ketawa ya. aja. Ketawa aja kita. Suami diurus ya, bukan partner ya. Oh iya. partner juga, betul. Ya udah, kalau gitu kita langsung mulai aja episode spesial Hari Ibu. Oke, Mela sama Anti, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih ya. Sebenarnya sih kita, jadi intinya gini aja kali ya, Da. Gue ngobrol sama teman bergurau kalau Mela sama Anti ini dua-duanya sangat menginspirasi gue untuk menjadi seorang ibu karena mereka berdua sibuk banget pasti. Gue nggak tahu gimana caranya mereka bagi waktu sih, Da. Iya betul, karena benar sih, karena memang tantangan menjadi ibu ya, apalagi tadi setelah lo mention bahwa Anti dan Mela ini juga selain mengurus anak, juga bekerja gitu kan, dan lokasinya juga jauh nih sama keluarganya yang ada di Indonesia. Nanya dong, pertanyaan pertama kita, seberapa besar sih challenge yang kalian rasakan nih ketika kalian harus mengerjakan itu secara bersamaan ya, untuk tetap bekerja, mungkin sekarang dalam posisi WFH kali ya, tapi kan dulu kan bekerja di kantor, tapi di saat yang sama juga harus mengurusin anak dan juga harus mengurusi segala perintilan keluarga lah gitu kan, itu nggak gampang gitu. Karena kalian dan seberapa besar sih challenge-nya buat kalian? Bisa cerita nggak sih ke teman bergurau? Challenge-nya seberapa besar? Seberapa besar, Mel? Besar banget ya. Besar banget. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Wah. Kebetulan gue sekarang karena memang kantor gue kayak mainly operational driven dan gue juga responsible buat salah satu departemennya, jadi memang gue nggak bisa full work from home. Jadi ya kayak gue masih setengah-setengah. Jadi ya masih berasa banget challenge-nya, dan kebetulan ya
ya di sini kita cuma bisa karena nggak ada orang tua, nggak ada oma, nggak ada opa yang untuk bantu ngejagain anak-anak, ya mau nggak mau biasanya ya kita rely banget sama daycare, sama BSO. BSO tuh after school care, jadi ya kayak abis mereka pulang sekolah, mereka kasih itu dulu sampai kita bisa jemput gitu. Sekitar jam 6-an. Berarti itu apa namanya kayak seharian tuh dari pagi lo berangkat kerja, mereka juga langsung ditaruh di daycare gitu ya, Tia? Iya, jadi kalau bisa in general gitu kayak daily activity-nya tuh ya pagi tuh sekitar anak-anak masuk sekolah tuh 8.20. Jadi ya biasanya 8.20, 8.15 kita berangkat jalan-jalan. Kebetulan sekolah juga deket banget, kayak 3 menit jalan kaki. Ya udah ngedrop anak-anak, terus gue langsung ke kantor. Yang alhamdulillah sebenarnya kantor gue juga nggak jauh, sekitar paling 3 kilo aja. Jadi ya deket lah. Di situ terus ya udah, dan gue karena gue masih pumping segala macam, gue tiap break gue pulang pumping, sholat, lunch, balik lagi, terus ya udah sekitar jam 5:30, jam 6 jemput anak-anak, dinner, main-main, jam 8 wrap up deh buat siap-siap tidur. Luar biasa, hektik ya. Dengar aja sibuk ya, dan kedengarannya langsung sibuk nih. Mari kita dengarkan kalau dari Mela gimana, Mela? Mela kebetulan WFH ya, Mela? Kenapa? Ya sekarang working from home. Cuman ya maksudnya normally gue kerja 80%. Jadi setiap hari Rabu gue ambil libur. Di sini tuh biasa banget orang-orang ngambil yang namanya Mamadah, Hari Ibu ya. Apalah itu seminggu sekali. Pokoknya kita dapat jatah gitu dari pemerintah. Ya unpaid sih, tapi lumayan banget. Jadi semenjak ngelahirin anak pertama 5 tahun yang lalu, saya kerja 80%. Itu lumayan membantu. Cuman challenge-nya ya tetap besar. Seperti yang tadi udah dibilang sama Manda ya, emang support sistemnya keluarga kita nggak ada yang dekat gitu. Maksudnya mungkin gue nggak tahu sih di Indonesia bakalan seperti apa. Maksudnya tapi kan ya kita di sini ada BSO, ada yang dibilang Anti tadi daycare, BSO gitu. Anak-anak bisa dititipin. Tapi ya kalau anak-anak sakit misalnya, udah. Ini yang paling berat menurut saya itu kalau anak-anak mulai sakit, kita juga harus siap nih. Kalau masukin anak ke daycare itu kita harus siap, anak tuh bakalan sering sakit karena mereka bertukar virus di dalam daycare kan. Terus sering banget sakitnya, sering banget kayak tiap 2 minggu sekali demam misalnya kayak gitu. Terus kalau anak-anak sakit mereka nggak bisa masuk daycare, gimana dong? Ya di rumah sama saya, dan saya harus kerja dari rumah, dan itu berat banget. Kita nggak punya babysitter di rumah kan, nggak bisa ada yang jagain di rumah, jadi ya mau nggak mau ya manajemen waktu sih kayaknya, dan ya itu challenge-nya berat banget tetap, jadi harus tetap ngerjain kerjaan rumah juga, masak jangan lupa, jangan lupa cucian. Ya ampun. Kalau anak-anak sakit gitu kan, cucian muntah-muntahnya ya. Itu dia. Aduh, bayang gue. Itu antara gitu. nyuci, nyetrika. Ya pokoknya ya itu challenge-nya lumayan ya gede banget lah dibilang juga, karena kita di sini harus bisa mandiri, terus harus bisa bagi waktu, dan ya itu walaupun ada daycare, walaupun ada support pemerintah juga, kita dapat subsidi dapat subsidi juga untuk masukin daycare karena mahal ya masuk di daycare di sini. Cuman tetap aja emang challenge-nya berat banget ya. Ini gue kalau dengar cerita masing-masing kayak luar biasa banget sih challenge-nya. Tapi pasti kalian sebagai tetap seorang perempuan pasti ada nggak sih masa-masa kayak down, terus yang kayak aduh gila nih kenapa gini sih, kenapa ya kayak lagi burn out aja kali ya dengan semuanya gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Pastilah, Nin. Pasti lah ya. Pasti. Nggak usah ditanya lah ya kalau kayak gitu. Nggak usah ditanya. Nah, kalau misalnya lagi kayak gitu biasanya pada ngapain nih kalau Anti? Ngapain ya? Ya nggak bisa ngapa-ngapain, ya cuma bisa keep going aja gitu, karena ya at the end nggak ada waktu untuk burnout, nggak ada waktu untuk apalah ya, untuk stres sendiri gitu ya nggak ada gitu, karena ya 3 anak kecil ini perintil-perintil heavily rely on me gitu, jadi kayaknya mau nggak mau ya jalanin aja. Paling ya kalau emang benar-benar
benar-benar stres banget atau gimana, which is sebenarnya sih belum pernah juga sampai stres banget atau gimana ya. Ya paling ya udah jalan keliling kompleks, ya cari waktu aja, which is nggak sendiri juga sih sebenarnya sekeluarga juga. Tapi Iya, paling kan nggak pasti ada suami ya, Bo? iya, ya paling ya gitu aja. Oke, kalau Mela gimana, Mel? Sejujurnya pernah ngerasa, maksudnya sering banget seperti tadi, pastilah kita ngerasa overwhelmed, burnout gitu, terus bahkan sampai burnout juga di kerjaan, jadi di kerjaan lagi stres banget, terus di rumah kondisinya juga lagi benar-benar stres, sibuk, banyak kerjaan, jadi mix lah gitu ya. Terus ya pernah sampai akhirnya bilang burnout di kantor dan nggak masuk di kantor, ambil sick leave, karena ya keduanya berhubungan gitu, antara di rumah dan antara di kantor, itu pernah sampai kayak begitu. Wow. Pelariannya sih saya setelah itu kayak beberapa bulan kemudian pelariannya itu nyempetin diri untuk berolahraga, itu salah satu pelariannya itu. Luar biasa. Ya cuman nggak selalu, tapi itu juga nyari waktunya juga nggak gampang kadang. Susah, jadi benar-benar betul. Jadi nyari yang bisa dikerjain bersama anak-anak. Iya. Ujung-ujungnya itu juga. Iya, gitu. iya. Itu salah satu. Oke, luar biasa. Tapi menarik sih, karena mungkin kalau gue ngelihatnya kan sebagai peran seorang suami ya, seorang bapak gitu ya. Mungkin ngeliat ibu yang tidak bekerja pun kan juga pasti akan ada di masa-masa kayak gitu ya. Apalagi ini ditambah dengan bekerja jauh dari anak, terus juga jauh dari keluarga, pasti kan butuh lah yang namanya semacam rilis atau seenggaknya activity yang bikin me time lah gitu, buat me time-nya kalian gitu kan. Tapi untuk ngelakuin me time tersebut, mungkin tadi Mela bilang pelariannya dengan olahraga gitu, me time-nya dengan olahraga. Seberapa pengaruh sih me time itu buat kalian di kondisi kayak sekarang nih, di perjuangan kalian nih? Me time itu sepenting apa sih buat kalian? Boleh nggak sih di-share? Ya penting banget sih. Itu ya satu-satunya waktu yang ngebuat kita sedikit menormalkan kita lah gitu. Karena ya tiap pagi aja gitu, kalau bisa brief, kayak gue tuh ada 3 tas tek gitu, jam 5 pagi tuh udah bangun, udah nyiapin bekal buat 2 ini, nyiapin susu, nyiapin apa gitu, dan itu nonstop sampai bener-bener ya udah di kantor, akhirnya baru sampai kantor, bikin kopi, oke, tarik nafas bentar, 10 menit nikmatin kopi dengan tenang sebelum buka email apa segala macam. Terus ya me time itu ya me time buat gue yang kayak regularly ya paling kayak gitu. Di luar itu ya paling ya dulu sih sering gitu kayak kumpul-kumpul sama teman atau kemana, tapi ya lagi situasi kayak gini ya benar-benar nggak mungkin, jadi memang ya challenging banget sih. Iya. Makin susah. Kalau Mela gimana, Mel? Sama sih, more or less ya, me time kita tuh di kantor ya. Jadi, yay, me time. Jadi ke kantor itu me time. Jadi anak-anak sekarang nih working from home, me time-nya adalah anak-anak ke sekolah dan ke daycare, sekarang me time di rumah nih, gitu. Padahal kerja. Tapi kayak gitu. Jadi mungkin kita punyanya mini me time gitu. Jadi kecil-kecil gitu. Jarang ya. Bener, mungkin beberapa kali lah ya kita, gue juga sama kayak Antik, pergi tanpa anak-anak, tanpa suami juga ya beberapa kali. Tapi ya kadang-kadang nggak bisa sefleksibel dan sesering itu ya. Maksudnya toh kita cuma punya weekend misalnya, terus apalagi kalau anak-anak udah masuk sekolah nih, weekend ada aja harus nganter les kan, misalnya berenang lah apa gitu. Terus jadi ya waktunya juga nggak banyak. Jadi sebisa mungkin benar-benar memanfaatkan waktu-waktu kecil gitu, misalnya bahkan ke supermarket aja itu bisa jadi me time buat saya gitu. Jadi ya benar-benar waktu yang sedikit-sedikit itu sebenarnya sungguh berharga untuk menjadi me time. Itu penting banget ya. Jadi quality time sama diri sendiri gitu. Kalau supaya happy, jadi nanti bawaannya pas pulang ke rumah juga jadi nggak marah-marah gitu kan, ya nggak rungsing gitu. Benar. Setuju. Sekarang kan apalagi nih ya, sekarang kan lagi kondisi pandemi kayak gini nih ya, apalagi kalian masih di daycare gitu, anak-anak gitu. Ada nggak sih kalian pasti kayak ngerasa deg-degannya juga kayak gitu atau gimana sih? Ya mungkin
kalian punya point of view masing-masing ya gitu. Tapi pengen tahu aja di sana tuh di Belanda dengan ngadepin pandeminya di sana seperti apa, terus anak-anak masih masuk, kalian sempat kayak khawatir kayak gitu nggak sih? Kalau Kalau gue iya, ya mana? awal-awal sempat khawatir sih, sempat yang nggak yakin, aduh anak-anak dimasukin Mhm. daycare nggak ya, Iya anak-anak iya. masukin sekolah nggak ya, apalagi anak Iya. saya yang pertama itu gampang sakit saluran pernafasan kan, terus Mhm. awal-awal sih oke lah anak yang pertama kita stay dulu di rumah kayak seminggu gitu, seminggu setelah masuk, cuman Mhm. tapi ya di sini lumayan santai sih ya dari awal menghadapi pandemi ini. Jadi emang Mhm. pemerintah juga sebisa mungkin menginginkan anak-anak cepat masuk sekolah dan daycare dibuka karena untuk membiarkan orang tua bisa bekerja gitu. Terus ya tapi ya di sisi lain Mhm. waktu itu kayak waktu awal kan kita lockdown ya, awalnya lockdown terus benar-benar semua harus di rumah Mhm. sama anak-anak dan ya itu udah stres banget sih, harus kerja dengan 2 anak di rumah, Iya. terus dua-duanya kita suami istri kerja, Iya. udah cukup stres. Jadi pada akhirnya juga kita menyerah gitu, gue juga menyerah, ya udahlah nggak apa-apa lah anak masuk Masukin daycare, kita aja. lihat aja gimana, Oh tapi ya gitu. Mhm. pada akhirnya juga alhamdulillah sih baik-baik aja ya, nggak Iya iya iya. sakit ya sakit biasa gitu, malah Mhm. lebih sehat karena nggak Iya. terlalu karena banyak juga orang lain yang kayak nge-keep anaknya di rumah misalnya. Dan di Mhm. daycare sekarang jadi lebih hati-hati misalnya, jadi ada peraturan-peraturan khusus di mana kita cuma bisa ngedrop, Mhm. jadi nggak terlalu banyak kontak sama orang tua lain, seperti itu. Jadi ya lumayan lah, Mhm. sempet sih ada kasus daycare ditutup gara-gara Mhm. semua ini ya pengasuhnya Mhm. banyak yang positif COVID, Oh jadi ya? ditutup berapa hari gitu. Tapi udah gitu buka Oke. lagi, jadi ya it's okay gitu. Ya sekarang lagi Oke. tutup lagi nih, kebetulan kita another hard lockdown Iya, sekarang. Ya, Iya ya, tuh. luar biasa. Jadi heeh. another tough time mungkin buat kalian yang menuju Yes. tahun baru dengan semua ada di rumah. Iya, yang susahnya yang challenging kali ini menurut gue karena ini akhir tahun ya, kita harus Iya. closing year, closing Mhm. quartile, semua harus benar-benar harus lagi kayak push terakhir buat achieve target, Mhm. bam, lockdown. Iya, Itu rasanya stresnya kebayang minta sih itu. ampun. Itu pasti kayak Heeh. hektik. Tapi lo berarti sekarang bakal full di rumah atau masih tetap harus balik kantor juga, Ti? Gue setengah-setengah, bakal tetap harus setengah-setengah karena benar-benar ya ini untuk responsibility untuk ya closing year ini Luar gitu. biasa. Jadi ini kemarin kebetulan gue baru aja nih lagi mau nyoba nih besok nih kita lihat. Sekarang udah mulai ada banyak namanya jasa babysitter, Oh, professional oke. babysitter. Nah, gue lagi Mhm. mau coba besok untuk trial pertama kalinya. Berarti Jadi kalau emang mereka datang gitu dong ya? Maksudnya datang terus pulang? Maksudnya sehari terus yes, sorenya balik gitu? Oke, iya. tapi mereka udah dites gitu-gitu ya, Ti ya? Ya, pokoknya di sini sebenarnya sih lumayan terstruktur ya, Mel, ininya ya, Mhm. Mhm. jelas gitu kalau lo ada symptoms lo harus tes, kalau lo tes lo Oke positif, oke. lo penanganannya kayak gini, terus lo di close contact sama di sini ada sebutannya GGD, GGD tuh kayak apa ya, Mel, dinas kesehatannya gitu kali ya? Iya, iya, Oke, iya. mhm Jadi mhm. ada Itu dia bagian bakal kecilnya puskesmasnya lah juga ada iya, gitu. per Oke, kota gitu. Itu memonitor terus ya kayak mhm, kalau nggak ada gimana-gimana ya udah di rumah aja. Paling mmm, dan di rumah juga paling cuma berapa hari habis itu udah boleh keluar gitu. Karena di sini tuh megangnya Mhm. kalau memang udah positif terus nggak ada simptom setelah 4 hari atau berapa, mhm, Iya, boleh tanpa bebas tes lagi. lagi lo udah boleh keluar gitu. Karena dianggap di sini ya penularannya itu pas awal-awal itu, gitu. oke. Tapi sekarang makanya apa, hard lockdown lagi karena makin tinggi ya di Belanda ininya, angkanya atau Iya. ya berusaha Iya, untuk makin tinggi meminimalisir ya? terus, ya Mhm. makin tinggi terus dan sekarang negara-negara tetangga ya seperti Jerman misalnya Oh juga iya, mhm melakukan hal mhm. yang sama Iya iya. dan angka semakin tinggi dan nggak kebayang kan nih dengan adanya Christmas break ini Yes. semua Iya iya. melakukan Christmas shopping, udah gitu pertemuan keluarga semakin banyak. Iya iya Kalau iya. misalnya Iya. masih santai seperti waktu itu, siap-siap bulan Januari nanti, meningkatnya sangat tinggi gitu. Jadi itu sih Iya, kayaknya yang dilakukan pemerintah Yang juga. betul oke betul. Karena sebenarnya oke. mungkin peningkatan ini kemarin karena ada
awal Desember tuh kalau di Belanda ada sebutannya namanya selebrasi Sinterklaas ya. Itu Oh juga iya. lumayan tuh banyak yang kumpul-kumpul. Nah, kayaknya seminggu setelah itu lumayan tinggi. Jadi mungkin salah satu Efeknya ya. penyebabnya. Apalagi kalau Christmas nggak ditutup, New Year nggak ditutup, udah deh, helas. Kebayang gue. Aduh, tapi gue penasaran nih. Dari tadi kan kalian ngebahas tentang, maksudnya kaliannya, terus kayak gitu sama anak-anak. Nah, para pak suami gimana tuh dengan dengan menghadapi mau lockdown? Iya nggak sih, Da? Lu pengen tahu nggak sih, Da? Kalau misalnya Bener. apa namanya dari Mau tahu sisi banget. dari sisi suaminya juga pasti mereka harus work from home juga, terus harus ngurus anak juga. Mungkin bakal masak juga kali ya. Makanya gue tadi pengen nanya sih sebenarnya gitu. Dengan aktivitas yang kalian lakukan gitu ya, seharian tadi, mungkin tadi Anti Mela udah cerita dari pagi sampai malam gitu ya. Peran seorang suami untuk kalian nih seperti apa sih? Maksudnya apa sih yang kalian lakukan, kerjasama apa yang kalian lakukan untuk meringankan atau untuk mempermudah si activity yang tadi kalian lakukan gitu? Ya penting banget lah. Walaupun gue bilang tadi gue aja udah gila ya. Gitu. Kalau nggak ada suami sih lebih gila lagi sih. Betul. Udah ke rumah sakit jiwa. Astagfirullah. Jangan sampai. Kalau nggak ada suami. Serius, udah depresi ya. Kita udah depresi. Betul. Ya karena at the end ya di sini kita tim ya, dan beda banget. Ya maksudnya di sini tuh benar-benar namanya ya tektok banget, bukan responsibility-nya si ibu aja, bukan responsibility si ayah aja, enggak, tapi memang bareng-bareng. In general aja kalau tanpa si corona ini ya kita udah bagi-bagi tugas gitu. Let's say kayak laundry ini tugasnya suami gitu. Sedangkan misalnya cuci piring tugasnya gue, masak ganti-gantian. Terus ya paling dari segi kegiatan sehari-hari itu udah terbagi seperti itu. Dan kebetulan karena lockdown ini suami full dari Maret emang kerja dari rumah gitu. Jadi ya lumayan ngebantunya tuh di situ gitu. Jadi berapa kali sering banget dia call itu sambil gendong si bayi buat nidurin. Karena gue yang taking care yang gede-gede di bawah. Karena yang paling gede yang 7 tahun ini kan udah sekolah beneran. Yang kemarin tuh tugasnya tuh sempat tugas yang mereka belajar menulis membaca bahasa Belanda, yang gue pun nggak bisa bahasa Belanda, jadi kayak harus spelling apa, gue pun nggak tahu spelling apa. Terus gue bilang iya ini misalnya let's say apa gitu, PU, terus gue bilang PU, tuh apa Bu gitu, karena pronunciation-nya aja beda antara Belanda sama Indonesia gitu, jadi kayak harus fokus juga gitu. Jadi ya memang bagi-bagi banget di situ antara suami sama istri. Gitu. Luar biasa. Kalau Mela gimana, Mel? Sama lah pasti. Ya harus jadi tim. Jadi siapa yang waktu sebelum lockdown nih misalnya, siapa yang nganterin ke sekolah, terus misalnya suami karena suami bawa mobil, jadi dia nganterin ke sekolah, saya nganterin yang ke daycare, langsung naik kereta, misalnya kayak gitu. Kita benar-benar gantian, terus siapa yang jemput, kita udah tahu jadwalnya masing-masing. Terus kerjaan di rumah, ya harus bagi-bagi juga, siapa yang beresin apa, ya kalau enggak, ya kalau saya cuman sendiri itu nggak akan ada yang beres. Terus masak juga gitu kan, pastilah harus bagi-bagi gitu. Terus itu alhamdulillah kan setiap hari Rabu nih saya masih free, jadi hari Rabu itu Mama Day itu bukannya leha-leha sebenarnya, jadi ngerjain banyak hal juga, itu membantu sebenarnya. Terus ya suami juga selama kita working from home gitu, kalau misalnya kita berdua 100% working from home ya, terus saya misalnya saya ada meeting, saya harus jaga, dia harus jaga anak-anak di luar, bener-bener jangan sampai anak masuk ke ruangan kayak gitu. Terus jadi bener-bener harus gantian menyesuaikan jadwal meeting juga, misalnya aduh gue ada meeting, gue juga nih, siapa yang bisa mundurin meeting gitu, atau enggak oke lah nih gue sekarang meeting cuma dengerin, oke gue nggak apa-apa, gue bisa ambil jagain anak-anak misalnya kayak gitu. Komunikasi bener-bener ya harus, pastinya betul. ya. Betul. Penting banget tuh. Penting meminimalisir berarti ini. penting ya, maksudnya penting untuk ya benar. Jadi kerjasama tadi ya, kolaborasi tadi itu juga penting banget untuk lingkungan keluarga gitu ya. Untuk kalau kata istri gue nih, untuk menjaga kewarasan masing-masing. Jadi kita mesti apa ya? Jadi mesti tahu nih tugasnya seperti apa, pembagiannya seperti apa demi menjaga ketentraman keluarga juga ya. Iya benar banget.
Gila, gue belajar Nah. banyak banget loh malam ini. Jadi gue take a note dari Bapak Almanda Pohan, Ibu Melisa, dan juga Ibu Anti. Gitu. Jadi nanti ketika gue menjalaninya, gue akan Tapi bener. seperti itu. Oke. Suaminya harus mau gantiin Tapi pampers anaknya ya. Oh iya, benar. Betul. wow, oke. Ayo lo, Da, Itu bisa jadi kan, catatan Da? juga buat saya. Kita lihat nanti. Nah, tapi mungkin pertanyaannya kita lanjutkan lagi kali ya. Tadi kan kita udah bahas mengenai peran suami untuk sama-sama membantu activity di sana gitu ya. Kalian kan sebagai ibu di sana, terus udah gitu jauh dari keluarga, dan pasti kan kalian ini ya apa namanya berharap sebenarnya pasti support sistemnya dari ibu sendiri juga gitu, yang mana kan lokasinya jauh kan di Jakarta gitu. Nah, gimana sih kalian apa namanya kontak sama ibu gitu? Apakah sering banget nih misalnya lagi stres banget, aduh mah langsung WhatsApp atau kayak gitu atau gimana? Masing-masing mungkin punya ceritanya gitu kan dari Mela. Kalau gue sering banget sih, gue ngerasa gue lebih dekat setelah gue di Belanda. Itu gue ngerasa gue lebih dekat sama ibu gue karena dia lebih sering chatting, lebih sering cerita, lebih sering curhat lah pokoknya, lebih sering curhat banget. Terus udah gitu dan jadi lebih tambah dekat gitu. Dan gue ngerasa banget sih kayak susah banget ya ngurusin anak itu. Terus jadi lebih dekat sebenarnya dan sering banget, dan gue juga tentu saya sangat berharap, dan beliau juga, ibu saya juga pengen banget ada di sini gitu, misalnya pas lagi anak sakit, aduh seandainya bisa ke sana ya sekarang gitu, kayak gitu. Saya juga seandainya mau bisa ada di sini ya cepetan gitu. Kayak gitu tuh sering banget. Dan terakhir balik kapan nih, Mel? Gue terakhir balik 2 tahun lalu ya? Sebenarnya seharusnya 2 tahun lalu. 2 tahun ya? 2018 akhir ya. 2018 akhir. Oke. Tapi nyokap sempat ke sana ya? Terus sempat 2019 awal sempat kesini, dan rencananya kita tuh tahun 2020 kemarin Lebaran kita harusnya pulang. Cuman semua di cancel kan. Iya. Luar biasa sih emang ini pandemi. Oke. Kalau dari Anti gimana nanti? Sama juga sering WhatsApp atau mungkin video call sama ibu yang ada di Jakarta? Tante? Dari segi frekuensi sih kayaknya dibilang sering nggak sering banget, dibilang nggak sering juga enggak gitu. Jadi paling ya seminggu sih pasti iya gitu, tapi dibilang sering jadinya enggak, frekuensinya enggak nambah gitu. Karena ya jujur sebenarnya waktu untuk nge-text untuk ngabarinnya sendiri pun juga kadang-kadang nggak ada gitu, karena biasanya ada waktu tuh malam pasti udah tidur gitu, jadi nggak nemu ya waktu yang pas, paling cuma pas day off aja gitu, karena ujungnya sebenarnya kalau ngasih info setengah cuma bikin beliau khawatir, jadi biasanya nggak dibilang tambah sering, nggak, karena ya itu kali ya, gue udah di stage yang accepting ya sebenarnya nggak banyak ini juga, nggak akan banyak membantu dari segi bisa cuma bikin khawatir gitu, ngerti nggak sih? Mungkin itu dari pikiran gue aja kali ya. Walaupun sebenarnya harusnya sih lebih share tuh mungkin bagus buat kita juga gitu. Tapi ya gue kayak dibilang melimit juga enggak, tapi ya normal frekuensi aja gitu. Nanti terakhir ketemu kapan Ti? Tahun lalu ya? 2019 ya, Zomer 2019 summer. Sebelum lahiran Giana ya yang terakhir ya kan ya? Iya, jadi pas masih baru hamil sekitar 3 bulanan kalau nggak salah ya. Oh iya, harusnya nyokap juga datang ya tahun ini ya. Iya, pas lahiran ini, dan tapi udah pesawatnya udah di reschedule entah berapa kali. Lupakanlah. Itu dia. Pandemi ini luar biasa sih. Nggak apa. Kalian berdua kan pasti udah reschedule, terus udah gitu udah nggak ketemu hampir setahun nih kan sama nyokap, ya mungkin masih bisa video call kayak gitu ya. Nah terus sekarang menyambut Hari Ibu untuk para ibu ini juga, mungkin gue pengen nanya aja sih, kayak ada nggak sih kalian tuh
dalam mengurus rumah tangga, ya baik itu, beres-beres rumah atau ngurus anak, yang, mencontoh gitu ya, yang nyontoh ke, ibu masing-masing gitu. Jadi kayak, nggak tahu lah, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan tertentu dari nyokap yang lu juga terapin gitu loh di rumah tangga lo gitu. Ada nggak sih dari Kalau gue Betul. masak ya, masakan oke. masakan itu kayak gue kan selalu kangen masakan nyokap ya, selalu kangen masakan mama, Iya. aduh kangen gitu. Jadi ya gue masak. Jadi sering banget nanya mama ini resepnya apa ya, mama bikin gimana, padahal kan bisa nge-google ya resep hari ini gitu, terus udah gitu. Tapi gue tuh pengen banget rasanya spesifik kayak buatan nyokap gue gitu. Jadi itu sih itu satu hal yang hampir selalu gue lakukan, dan ya udah akhirnya gue masakin itu dan anak-anak suka. Terus kalau kebetulan kalau pas nyokap kita ke Indonesia dimasakin yang sama kan anak-anak suka, terus mereka suka bilang aduh pengen yang ini masak deh. Jadi ya termotivasi lah gue untuk masak yang rasanya sama dengan buatan nyokap. Wow, oke. Gitu. Kalau gue itu. Biasa. Berarti lo yang paling dikangenin juga masakan nyokap kali ya, Mel? Betul. Oke. Kalau Anti gimana, Ti? Iya, sama sih. Ya paling masakan nyokap sih. Ya iya itu sama. Kadang-kadang ada resep apa yang sebenarnya benar kata Mela, sebenarnya Google juga bisa ya hari gini gitu ya. Iya. Tapi karena ada rasa kadang-kadang yang namanya itu udah ada innya masing-masing ya, cengkoknya masing-masing. Betul. Itu paling itu. Oke. Justru dengan masakan itu justru mengobati kangennya kita juga ya, mungkin ya. Iya, betul. Iya banget, bener. Iya banget. Wow. Oke. Tapi mungkin dari cerita Anti dan Mela, mungkin teman bergurau udah bisa ini kali yang ngambil satu cerita atau satu feedback baik nih bahwa perjuangannya di sana tuh mungkin kita ngelihatnya kayak senang gitu ya, kayak senang-senang aja gitu ya, tinggal di luar negeri, berkeluarga di luar negeri. Tapi ternyata di balik itu semua tuh banyak banget perjuangan yang dilakukan sama teman-teman kita yang ada di sana gitu ya. Untuk banget. perjuangan mengurus keluarga, tadi kan membesarkan anak-anak, mengurus keluarga, tapi di saat yang sama juga harus jauh dari keluarga juga kan. Oke, jadi bisa nggak sih di-share dari Anti dan Mela gitu ya, kepada teman-teman kita, mungkin kepada ibu-ibu yang ada di luar negeri, yang saat ini mungkin jauh dari keluarganya yang ada di Indonesia. Boleh nggak sih dipesan lah gitu dari Anti dan Mela untuk memotivasi sesama teman-teman bergurau nih yang ada di luar negeri? Apa ya pesannya ya? Iya. Pesannya apa ya? Apa ya? Ya at the end apa ya? Ya take it easy aja kali ya. Maksudnya ya itu cuma salah satu yang simple gitu. Maksudnya ya jangan terlalu nge-pressure diri lo sendiri dan jangan selalu aiming buat perfection. Maksudnya ya sometimes tutup mata kalau rumah lo berantakan, tutup mata kalau cucian yang udah kering tapi belum dilipat numpuk, atau makan kadang-kadang lo harus delivery pizza, ya accept aja gitu. Maksudnya emang kadang-kadang ya at the end yang anak-anak butuhin sebenarnya bukan rumah rapi atau segala macam, mereka butuh perhatian kita. Jadi lebih penting fokus sama anak-anak, spend time sama anak-anak daripada lo pusing dealing sama semua kerjaan rumah atau kerjaan kantor juga. Iya. Luar biasa. Kalau Mel gimana, Mel? Sama banget, tadi baru mau bilang kita harus belajar let it go ya. Jadi benar-benar udah let it go aja. Jadi jangan don't press yourself too hard. Terus ya udah, terus jangan malu juga buat cerita. Gue bilang jangan cari teman buat ngobrol gitu, itu ngebantu banget juga. Kadang-kadang kan kita suka nyimpan sendiri mungkin. Terus itu juga penting. Jadi dan kamu tidak sendiri, banyak wanita-wanita seperti kita. Luar biasa. Jadi kita sama-sama, dan ya udah itu yang paling penting tadi yang pertama yang Anti bilang ya, let it go lah, jangan terlalu nge-press diri sendiri. Ya. Gila. Terima kasih untuk Mela dan Anti untuk kata-katanya yang sangat menginspirasi. Luar biasa ya. Gue aja berkaca-kaca dengernya. Bye. Thank you loh buat Mela dan Anti untuk waktunya. Terima kasih buat berbagi keluh kesah dan juga inspirasi. Semoga kalian berdua tetap sehat
tetap Amin, happy ngejalanin semuanya, sukses dengan pekerjaan-pekerjaan kantor maupun rumah, dan anak-anak, suami sehat semuanya, ya. Amin. Thank you, Terima thank kasih you. juga. Nah, itu tadi teman bergurau cerita dari Anti dan Mela. Kebayang nggak sih gimana perjuangannya seorang ibu di saat yang sama harus bekerja, harus pengurus keluarga, dan kerjaan yang luar biasa hektik dan sibuknya. Jadi salut banget ya, kita harus salut Iya. sama perjuangan seorang ibu, dan harus banget kita support dan kita hargai ya. Sebagai suami atau sebagai bapak juga kayaknya semua tuh harus butuh teamwork dan kerjasama. Bener nggak sih, Nat? Bener banget, gue aja belajar banyak banget nih dari episode kali ini gitu lah. Nanti buat para wanita juga yang akan menjadi seorang ibu, pasti akan belajar banyak juga dengan episode kita kali ini. Jadi Dan juga jangan lupa, Nat, untuk ibu-ibu yang kayaknya merasa bahwa sangat sendiri di tengah ya, kesibukan, di tengah hektiknya pekerjaan sehari-hari, tenang, kalian nggak sendiri. Masih banyak orang-orang juga di luar sana yang punya kesibukan yang sama, punya hektik yang sama, dan ya, mereka punya cara untuk gimana caranya stresnya sedikit berkurang, jadi bisa dengan me time, dengan waktu-waktu yang kita gunakan dengan jauh lebih baik untuk diri kita sendiri ya. yes, karena memang paling utama ya yang harus happy diri lo sendiri dulu gitu. Kalau misalnya seorang ibu Yes. itu diri sendirinya juga udah happy, dia bakal membuat satu rumah happy juga gitu. Wow, 100. Oke, kalau begitu teman bergurau, terima kasih yang udah mendengarkan episode spesial kita kali ini. Untuk yang mau mendengarkan episode-episode sebelumnya, bisa langsung cek aja di Spotify atau ke YouTube channel kita. Langsung search aja podcast Waktunya Bergurau. Dan kalau kalian Yes, bener mau banget. nyari-nyari aktivitas kita nih, episode-episode terbaru ada apa aja nih, langsung juga dong cek di Instagram kita @podcastwaktunyabergurau. Cukup sekian untuk episode kali ini. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya ya. Terima kasih, Anindya Siregar. Amanda Pohan, dan jangan lupa dengerin terus dan tunggu terus episode terbaru dari podcast Waktunya Bergurau, berguru dari anak rantau. Stay happy, stay healthy, and stay safe guys. Bye, thank you, dah. Bye-bye, thank you.